Penelitian bahwa utilisasi semen untuk masalah domestik mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2016, yang mana kapasitas semen itu selalu di atas 100 juta ton sejak tahun 2017, tetapi permintaan semen itu berkisar 60 hingga 70 juta ton saja, yang artinya utilisasinya itu hanya di sekitar 52 hingga 63%. Pada saat video ini dibuat, saham semen Indonesia dengan kode saham SMGL dibenarkan di harga Rp4.060 teroreksi 36,56% secara year to date, dan berbicara harga tertingginya atau all time high itu pernah mencapai angka Rp19.000. Saya kutip dari IBN Financial, saham semen Indonesia memang mengalami net sell oleh investor asing secara beruntun sejak Oktober tahun 2023. Sebagai konteks bahwa pembelian Vanguard per 31 Maret tahun 2024 itu sebanyak 2%. Dan persentase pembelian ini merupakan yang kedua terbanyak setelah pemerintah Indonesia sebagai pengendali dari emiten, lalu disusul oleh BlackRock dengan pembelian 1,75%. Sementara itu untuk Indosemen dengan kode saham INTP teroreksi 27,13% secara year to date, dan berbicara mengenai harga all time high-nya itu pernah mencapai Rp27.000 per saham. Jadi berbeda dengan semen Indonesia, saham INTP itu mengalami hidden buy pada bulan April dan Februari tahun 2024. Pembelian terbanyak kedua itu adalah Vanguard sebanyak 1,69%, lalu disusul oleh USO dan BlackRock. Sebenarnya bagaimana prospek emiten semen di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, dan berbicara untuk yang lebih pendek, apakah harga saham dari SMGL dan INTP pada saat ini sudah tergolong under value atau memang sudah harga wajarnya? Semuanya, kembali bersama saya Tamu Wijaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas prospek industri semen dan khususnya saham semen Indonesia atau SMGL dan emiten Indosemen tunggal beralsa dengan kode saham INTP berdasarkan update kinerja yang terbarunya kuartal 1 tahun 2024, dan juga nanti saya akan mencoba untuk menghitung masing-masing dari harga wajar sahamnya. Untuk pertumbuhan penjual semen yang masih bertumbuh signifikan di atas 5% itu di daerah Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur ya, dan ini di AN ya. Sedangkan untuk permintaan atau penjualan big bulk, jadi big ini dalam industri semen itu artinya semen dengan kapasitas 25 hingga 50 kg ya kapasitas bungkusnya, dan ini identik atau sering dikaitkan dengan penjualan retail. Sedangkan untuk bulk semen itu dikemas dengan volume 1 ton atau lebih, yang artinya ini identik dengan proyek yang besar. Jadi dapat disimpulkan ya, permintaan semen untuk retail pada kuartal 1 tahun 2024 itu sedang melemah, sedangkan untuk proyek yang besar itu mengalami penguatan. Meskipun oposisi permintaan retail itu masih di kisaran di atas 70%, tetapi mengalami decline ya dari tahun ke tahun, baik dari segi persentase maupun dari segi volume penjualan. Jadi secara eksplisit dapat terlihat tantangan industri semen untuk beberapa tahun ke depan. Apabila tren ini terus berlanjut, maka cukup besar ya ketergantungan industri semen terhadap proyek-proyek besar saja. Dan menurut opini saya, hal ini ulang baik ya atau ulang sehat. Yang lebih baik itu apabila untuk masalah retailnya itu yang mengalami pertumbuhan. Apabila Anda pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Meskipun permintaan semen retail atau penjualan terhadap masalah retail tidak dapat dimungkiri sangat berkaitan atau bergantung dengan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, dan juga musim atau cuaca. Untuk perbandingan dari segi pendapatan, semen Indonesia ini sebesar Rp8,3 triliun dan angka ini turun 6,3% secara year-on-year. Sementara itu untuk pendapatan dari INTP sebesar Rp4,08 triliun dan angka ini turun sebesar 3,4% secara year-on-year. Pendapatan semen Indonesia itu didominasi oleh penjualan semen dengan kontribusi sebesar 81,4%, lalu disusul oleh elak atau slag dan beton jati dan siap pakai. Volume penjualan semen Indonesia pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar 9,1 juta ton, menurun 2,1% secara year-on-year. Tapi untuk masalah ekspor, semen Indonesia itu mengalami kenaikan 6,3%, dan kontras dengan semen Indonesia, INTP itu mengalami kenaikan penjualan dari 4,45 juta ton menjadi 4,54 juta ton atau naik sekitar 2%. Dan memang penjualan semen untuk masalah domestik secara menyeluruh cenderung stagnan pada kuartal 1 tahun 2024 ini. Pada bulan Januari itu sempat mengalami kenaikan 3,1%, tapi pada bulan Februari dan Maret itu mengalami decline atau mengalami penurunan. Jadi
INFP secara pertumbuhan penjualan itu lebih baik ya daripada semen Indonesia dan rata-rata pasar. Dan memang dengan pengalaan dalam tanda kutip semen Indonesia hampir sama artinya dengan pengalaan pasar semen atau rata-rata pasar semen domestik di Indonesia. Karena memang ya terlihat bahwa penjualan semen Indonesia atau SMGL pada kuartal 1 itu kan sebesar 7,1 juta ton, sedangkan total penjualan keseluruhan semen untuk masyarakat domestik itu sebesar 14,2 juta ton. Jadi dapat diandalkan bahwa market pasar atau market share dari semen Indonesia atau SMGL itu sekitar 50%. Dari segi efektivitas manajemen secara overall margin laba INFP lebih besar ya per kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan dengan SMGL. Saya ambil dari laman Stockbit terlihat bahwa gross profit margin INFP itu sebesar 35,01% versus 26,35% yang dihasilkan oleh semen Indonesia. Margin laba usaha INFP sebesar 15,28% versus 10,9% yang dihasilkan oleh SMGL. Begitu pula dengan net profit margin INFP sebesar 5,83% versus 5,63% dari SMGL. Lihat semenjak kuartal 2 tahun 2017, net profit margin SMGL itu sudah sering kali single digit, mengecuali pada kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2018 dan juga pada kuartal akhir pada tahun 2020. Sama halnya dengan SMGL, margin laba INFP itu juga ditekan ya semenjak kuartal 2 tahun 2017 meskipun masih lebih baik dibandingkan dengan SMGL. Melihat tingkat utilitas semen yang di bawah 70% tidak seperti sebelum tahun 2017 ya, dan adanya penurunan margin laba, maaf kurang tepat ya apabila saham INFP dan SMGL ini dihargai dengan valuasi yang sangat premium seperti halnya sebelum tahun 2017. Lihat untuk saham INFP dengan rata-rata PI rasio 10 tahun terakhir itu sebesar 26,22 kali. Jadi ini valuasi yang sangat premium. Dan bila diturunkan menjadi minus 1 PI rasio standar deviasi dari INFP 5 tahun terakhir menjadi sebesar 15,3 kali. Namun bila dibandingkan dengan rata-rata PI Peers itu sebesar 16,5 kali ya. Jadi menggunakan laman Shipley Wall Street, maka seharusnya INFP dengan market share yang dua-dua banyak di sekitar 30%, maka seharusnya divaluasi atau dihargai sedikit lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata peersnya. Dan juga mengingat bahwa penjualan dari INFP itu berhasil outperform di atas rata-rata penjualan semen secara nasional. Wajar apabila saham INFP dihargai dengan PI rasio sekitar 17 kali. Sedangkan untuk semen Indonesia dari yang semula rata-rata PI rasio 10 tahun terakhirnya itu sebesar 19,4 kali dengan alasan yang sama ya dengan INFP dan pendekatan yang sama, maka valuasinya itu menjadi 16,43 kali. Melihat market share atau market pasar dari semen Indonesia yang menguasai 50% pasar domestik, maka wajar ya apabila saham SMGL ini divaluasi dengan harga yang premium meskipun tidak semahal tahun 2017, namun tetap dihargai lebih mahal di atas peersnya yang sebesar 16,5 kali, yang ini sekitar 17 kali. PI rasio adalah SMGL dan INFP yang cukup berimbang. Menurut saya hal yang wajar melihat dari unggulan semen Indonesia ya yang menguasai market share lebih besar sekitar 50% versus 30% dari INFP, yang artinya menguasai sekitar 80% dari total market share nasional. Dan menjadi patut menimbang sendiri ya seperti yang telah disinggung sebelumnya, volume penjualan dari INFP atau performa INFP itu outperform ya pada kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan dengan penjualan semen nasional. Semen Indonesia dengan proyeksi earnings per share setahun penuh itu memang cukup pesimis ya saya apabila dapat mencapai Rp500 dalam setahun ke depan. Tapi anak bulan puasa yang jatuh pada kuartal 1 tahun 2024 yang mana laba bersih pada kuartal yang terdapat bulan puasanya itu selalu yang paling kecil ya bila dibandingkan dengan kuartal lainnya pada tahun yang sama. Kemungkinannya sangat besar apabila laba bersih dari SMGL untuk 3 kuartal selanjutnya itu lebih besar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024. Dengan proyeksi earnings per share pada kuartal 2 itu sekitar 75 hingga 45 rupiah, dan capaian pada semester 2 proyeksi earnings per share itu mencapai 180 hingga 200 rupiah. Maka diproyeksikan laba per saham atau earnings per share semen Indonesia pada tahun 2024 setahun penuh menjadi sebesar Rp345. Maka harga wajar untuk saham SMGL bila dialihkan dengan PI rasio 17 kali menjadi sebesar Rp5.865 atau Rp5.850. Dibandingkan dengan analis di laman TradingView, rata-rata proyeksi earnings per share 2024 untuk SMGL ini sebesar Rp401,6.
jauh di atas proyeksi saya tadi ya, yang sekitar Rp345. Begitu juga dengan rata-rata target price-nya untuk si SMGL itu di angka Rp6.750. Sementara itu untuk Indosimen atau INTP dengan alasan yang sama tadi ya, mengenai bulan puasa pada kuartal 1, maka kemungkinan besar kuartal selanjutnya pada tahun ini itu lebih besar dibandingkan dengan capaian pada kuartal 1 tahun 2024. Dan selain itu, dengan asumsi bahwa INTP mampu mempertahankan performanya pada kuartal 1 tahun 2024 ya, dari performa pertumbuhan penjualannya di atas industri atau outperform, maka proyeksi earnings per share untuk INTP pada kuartal 2 tahun 2024 itu sekitar Rp85 hingga Rp105. Dan sejak tahun 2018 ya, berarti earnings per share dari INTP pada semester 2 itu hampir selalu atau sekitar 2 kali lipat dari semester satunya, dan bahkan tahun 2022 itu mencapai 5 kali lipat dari capaian semester satunya. Bahkan proyeksi earnings per share semester 2 dari INTP pada tahun 2024 itu sekitar Rp240 hingga Rp340. Proyeksi earnings per share INTP untuk tahun 2024 secara penuh menjadi sebesar Rp480. Bisa disimak ya proyeksi earnings per share dari saya untuk tahun 2024 ini. Untuk SMGL maupun INTP itu capaiannya hampir sama dengan tahun 2020 ya, atau di masa pandemi. Dan balik lagi penghitungan harga wajar INTP dengan proyeksi earnings per share Rp440, maka menghasilkan harga wajar INTP dari aliran dengan BI rasio 17 kali menjadi sebesar Rp8.160 atau Rp8.150. Dan kembali dibandingkan dengan konsensus analis di laman TradingView, rata-rata proyeksi earnings per share untuk INTP itu sebesar Rp594. Jadi jauh di atas proyeksi saya tadi. Begitu pula dengan rata-rata target price-nya ini mencapai Rp9.700. Ia pembahasan mengenai prospek dari industri semen untuk 1 atau 2 tahun ke depan, khususnya emiten dari semen Indonesia atau SMGL dan Indosemen dengan kode saham INTP, dan juga nanti saya sudah mencoba untuk menghitung harga wajarnya. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.